Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang boleh bersama-sama, boleh beribadah di tempat ini. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang ada di rumah, juga yang ada di satelit-satelit kita yang bersama-sama untuk ibadah. Jadi hibrid gitu ya. Ada yang di satelit-satelit, di gereja kita, di satelit, dan ada juga di rumah-rumah. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pagi hari ini saya rindu kita mendengar firman Tuhan mengenai bahwa di dalam Tuhan ada keamanan, ada aman karena Tuhan adalah perlindungan. Dan saya percaya itu sangat sering kita dengar ya. Tetapi kenyataannya ya, kita karena masih di dunia kali ya, tetapi seringkali kita rasa aman itu tetap mungkin di sebagian banyak anak Tuhan tetap merasa tidak nyaman. Ya, ya, saudaraku, PPKM terus dilanjutkan dan tentu ini banyak mendapatkan tantangan dari banyak orang. Kenapa? Dia merasa tidak aman. Ya, tidak aman karena tidak dapat beraktivitas dengan leluasa. Tidak aman karena ternyata ini mengganggu ekonominya. Ya, tidak aman karena merasa kok kemana-mana dah bebas. Ada ketakutan yang luar biasa. Ya, yang ditakuti orang bukan lagi penyakitnya sekarang, tetapi apa yang dia makan. Sehingga kalau saya buat di dalam slide saya yang pertama adalah diprotes PPKM ya, bukan karena apa saudaraku ya, tetapi karena semata-mata karena ekonomi, uang ya. Dan termasuk anak-anak Tuhan juga merasa tidak aman. Dan apa yang ingin saya mau bagikan ya, dari judulnya aman dalam perlindungan Tuhan, mungkin sering didengar, tetapi ada sesuatu yang baru saudaraku ya. Ya, ada yang harus kita ubah dalam diri kita supaya kita bisa menikmati keamanan yang atau perlindungan dari Tuhan itu. Iya, saudaraku, kemarin waktu bulan Juli di mana banyak jemaat Tuhan mengalami kesulitan karena pandemi melanda kita, ada hampir 100 orang, ya saudaraku, karena sebagian tidak dicatat aja, jadi yang tercatat adalah totalnya hampir 90 orang, tetapi sebenarnya ada beberapa tidak dicatat, iya, tidak dicatat. Jadi kalau saya hitung totalnya 98 orang, jadi hampir 100 orang di bulan Juli itu kita terpapar COVID-19. Dan saya melihat ada beberapa yang parah saudaraku ya. Ya. Dan saya belajar saudaraku, dari sana Tuhan menyatakan pada saya selalu katakan, Tuhan katanya kami aman gitu. Tetapi kok enggak aman ini? Lalu firman Tuhan ini terus berbicara buat saya dan itu mengubahkan saudaraku paradigma saya. Ya, dan itu membuat saya lebih nyaman saudaraku. Ya. Saya melihat bagaimana Allah bersama-sama dengan saya, dengan umat Tuhan, sehingga saya baru sampaikan ini setelah kita keluar semua dari pandemi ini. Ya, posisinya sekarang tidak ada yang sakit lagi. Ya, jadi saya mau bagikan saudaraku ya. Jadi selama ini kita selalu tangkap aman dalam perlindungan Tuhan dengan konsep kita sendiri saudaraku. Lalu kita ingin lihat sesuai dengan keinginan kita itu yang disebut aman itu. Iya. Nah, seolah-olah semuanya adalah tanggung jawab Tuhan. Ternyata enggak saudaraku. Iya. Kita harus ada sesuatu yang kita ubah dalam hidup kita. Ada yang harus kita lakukan
baru kita bisa melihat bagaimana aman itu dalam perlindungan Tuhan. Nangkap ya saudaraku. Ya, selama ini saya pikir saya aman kalau sesuai keinginan saya. Saya aman keuangan kalau uang saya banyak. Semua usaha saya berhasil. Saya aman kalau sakit penyakit tidak ada. Saya aman kalau semua yang saya ingini terjadi. Tidak. Sebab pemazmur pun berkata, walaupun dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba lihat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya tidak semua selalu dibawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Mungkin kita dibawa Tuhan juga ke lembah. Dibawa juga kita kepada sakit penyakit. Dibawa juga kita kepada yang kekurangan. Tetapi kita bisa merasa aman. Nah, ini nih yang penting saudaraku. Bukan soal sesuai keinginan kita, tetapi apakah Tuhan ada di sana atau tidak, saudaraku? Apakah Tuhan ada di sana atau tidak? Nah, mari kita buka Alkitab kita, Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Saya senang ayat ini dan saya sudah berkali-kali mengkhotbahkan, tetapi kali ini lain, saudaraku. Ini berbicara mengenai aman dalam perlindungan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati keamanan, perlindungan yang dari Tuhan itu. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, sebelum kita akan bahas ini, saya mau sampaikan bahwa ya, apa yang membuat orang tidak aman, secara umum semua orang, bahkan kadang termasuk juga anak-anak Tuhan, secara tidak sadar, saudaraku, yang membuat dia tidak aman adalah kalau soal keuangan. Ya, itu sebabnya PPKM ini, wah, luar biasa, saudaraku ya. Walaupun benar semua orang percaya uang bukanlah segalanya, tetapi karena tanpa uang kita tidak bisa melakukan segalanya. Ya, jadi uang memang penting, saudaraku. Tetapi memang uang bukanlah segalanya. Tentu bukan salah orang punya uang. Ya, sekali-kali tidak, kita membutuhkan uang. Ya. Yang kedua adalah kesehatan, tentang jiwa. Ya. Karena untuk mendapatkan kesehatan, ya orang kadang membayar begitu mahal. Uang dia korbankan untuk kesehatan, tetapi kadang karena mencari uang, orang melupakan kesehatannya. Jadi aneh bin ajaib ya. Jadi orang kadang kerja keras begitu rupa, dia melupakan kesehatannya, akhirnya bisa sampai sakit. Habis itu setelah sakit, dia keluarkan uangnya semuanya untuk mendapatkan sehat. Nah, pengkhotbah bilang itulah manusia sia-sia. Ya.
Tentu saya sampaikan ini bukan berarti juga kesehatan tidak penting, tentu kesehatan sangat-sangat penting. Keuangan sangat-sangat penting, jadi jangan salah ya. Tetapi yang salah adalah kalau orang itu membuat itulah jadi tuannya, itulah yang menjadi pokok keamanan buat dia, itulah yang menjadi andalannya. Kalau itu yang menjadi andalannya, itu yang salah, saudaraku. Dan secara tidak langsung, banyak orang itu secara tidak sadar, sebenarnya itulah yang di sini menjadi beliefnya, kepercayaannya. Kalau saya tercukupi, aman. Itu yang disampaikan, saudaraku. Ada perumpamaan di dalam Alkitab yang disampaikan oleh Yesus, ya saudaraku ya. Ya, dia sebut orang kaya yang bodoh. Di dalam sistem beliefnya adalah kalau uangnya banyak aman. Ya, ada perumpamaan Yesus mengenai orang kaya yang bodoh. Bodoh di sana bukan karena dia tidak pintar sebenarnya, enggak, karena dia mengandalkan uangnya, itu masalahnya. Dia berkata di dalam hatinya, sesudah itu, dia kaya raya saudaraku, sesudah itu aku akan berkata, katanya, kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Iya. Lalu karena dia banyak barang, iya, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Luar biasa saudaraku ya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia merasa dengan banyaknya barang, dia bisa tenang. Kenapa? Karena dia mengandalkan uang. Dia seperti andalannya, pegangannya, tempat perlindungannya adalah uang. Ternyata Yesus berkata dalam perumpamaan itu, akhirnya dia mati dan uangnya gak bisa berbuat apa-apa. Itu dia disebut bodoh, saudaraku. Dan banyak orang seperti itu. Anak Tuhan juga banyak, saudaraku, secara tidak sadar. Dia bisa berkata, Tuhan pertolonganku, tetapi kenyataannya enggak, saudaraku. Kalau uangnya enggak ada, dia langsung cepat-cepat berutang. Dia cepat-cepat berjanji pada orang, nanti saya bayar, saya ini. Bahkan tidak jarang melakukan satu dosa karena dia enggak punya uang. Padahal janji Tuhan kan luar biasa, jangan khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, bahkan semua kebutuhan Tuhan jamin. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Sistem beliefnya tidak, saudaraku. Nah, menarik tadi kita kembali ke ayat itu, saudaraku. Ayat Ibrani 13-nya, dia mulai dengan kata-kata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, menarik, saya senang sekali kalau Alkitab kita message ini ya. Jangan terobsesi dengan mendapatkan banyak barang materi. Ya. Bersantailah dengan apa yang Anda miliki. Santai. Jangan terus saja pengen ini, pengen itu. Tentu nggak apa-apa. Boleh kok memiliki banyak barang, nggak apa-apa. Kalau ada uangnya. Nah, yang menjadi masalah adalah nggak ada uangnya tapi pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tidak, Alkitab katakan santai dengan apa yang kau punya. Kalau bahasa kekinian katanya berbahagialah dengan apa yang kita miliki, ya kan? Sebab kalau kita terus bersandar pada ini, ya nggak akan ada habisnya. Ya, HP sudah punya, bisa moto, bisa video, bisa zoom gitu.
tetapi pengen yang bisa motonya yang macem-macem, yang kayak fotografer, padahal dia nggak pernah moto juga. Iya, yang bisa ini bisa itu, tapi enggak. Jadi hanya ya, ponakan saya katakan, karena dia kerja perawat, saudaraku, mereka penghasilannya luar biasa selama pandemi karena ada tunjangannya, saudaraku. Dia cerita pada saya, dia bilang ini, itu teman-temannya kerjanya adalah ganti HP. Harga HP-nya bukan hanya ya di bawah 10 juta, ya semua di atas 10 juta mainnya. Kapan lagi katanya. Padahal ya cuman gitu aja. Akhirnya ya moto-moto juga lah. Ya, padahal foto itu kalau cuman di HP aja, ya kecuali mau bikin poster besar baru perlu piksel yang tinggi, kemampuan yang tinggi. Kalau cuma di HP aja yang jelek-jelek juga nggak masalah kok. Ya toh cuma sampai di situ aja, dihapus lagi kok, hilang lagi. Nah, tetapi itu keinginan orang nggak pernah puas, berhenti, saudaraku. Amsal berkata, Lintah punya 2 anak, yang satu untukku, satu lagi untukku lagi. Semua ngeri ya. Bahaya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa merasakan aman? Nah, di sini ada, saudaraku ya. Ya. Jadi yang pertama adalah, saudaraku, ini soal kepercayaan diri yang salah. Jadi secara internal kita harus berubah ini. Selama enggak, saudaraku, kita terus akan gak aman. Jangankan di situasi yang sulit, saudaraku, nggak sulit pun kau akan merasa nggak aman. Karena keinginan kita, kepercayaan diri kita salah. Kepada siapa? Yaitu kepada materi, gitu. Kepada barang-barang, gitu. Kepada sesuatu yang salah itu tadi. Kalau nyaman baru, wah ini baru enak gitu. Enggak, saudaraku. Aman itu bukan karena keadaan. Tadi lagu kita, ya jiwaku tetap aman, bukan di situasi yang bagus, gitu kan? Tapi tetap aman, nah itu loh. Nah, tapi kalau konsepnya salah, nggak akan bisa, saudaraku. Jangankan situasi sulit tadi saya bilangin, situasi yang baik sekalipun, kau tidak akan merasa aman. Saya banyak ketemu klien-klien saya, saudaraku, ya. Wah, uangnya menurut saya banyak, tapi tetap merasa nggak aman. Mau diapain ya uangnya, begitu pikir saya. Ya. Coba saya uang saya itu ya, gitu pikir saya. Ya saya kasih bagi-bagi semua jemaat Tuhan. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar gitu, tidak apa-apalah ya. Kalau uang saya udah 1 triliun kan, ya kan? Apa susahnya gitu. Aduh, tapi ya dia itu. Tapi banyak orang, saudaraku, begitu. Wah. Jadi di dalam diri kita ini harus ubah. Ya. Makanya dikatakan don't obsesif. Jangan terobsesi dengan itu. Sebab selama engkau terobsesi dengan itu, selama engkau menjadi hamba uang, maka dia yang menjadi ukuran. Itu menjadi andalan terus. Dan tidak akan mungkin, saudaraku, tidak akan bisa merasa tenang. Apakah uangmu ada atau tidak. Makanya dikatakan percaya Tuhan saja. Dia tidak meninggalkan engkau. Dia tidak membiarkan engkau. Bahkan kalau di message dibuatin, jadi God assured. Jadi seperti kata asuransi, menjamin. Dia berfirman, karena memang firman tidak pernah gagal. Menjamin. Saudaraku, kemarin saudaraku ya, Tuhan meneguhkan saya. Ada klien saya mau bawa barangnya, mau berangkat. Tapi dia tahu ini hari Sabtu, gak bisa saudaraku asuransi. Lalu dia bilang sama saya, tolonglah Pak, barang ini gak saya berangkatkan kalau tidak ada asuransinya. Dia sudah pilih truk yang bagus, packing yang bagus, cari supir-supirnya dia sendiri.
truknya sendiri coba. Dia datang ke ekspedisi, pakai truknya dia sendiri, ya kan rugi kan sebenarnya. Hanya karena merasa supaya aman perjalanan ini. Dia nggak percaya sama supir truknya ekspedisinya. Dia tidak percaya sama truknya ekspedisi. Dia yang atur sedemikian rupa, taruh di truk itu barang itu dengan baik supaya dia aman. Tapi tetap saja dia membutuhkan asuransi. Dan setelah clear saya bilangin, oke, sudah bisa jalan. Dia baru jalan, saudaraku. Di situ Tuhan ingatkan, nah itulah fungsinya. Engkau boleh berkata begini, tapi kalau saya tidak ada di sana, menjamin perjalananmu, engkau tidak akan aman. Wow, orang itu membuat saya, makin memahami, oh iya itu maksudnya firman Tuhan ini. Kalau ada asuransi, baru dia nyaman pergi katanya. Apakah bisa kecelakaan? Bisa. Tetapi asuransi akan menolong dia. Benar tidak, saudaraku? Begitu juga dengan Tuhan kita, saudaraku. Bolehkah kita akhirnya merasakan duka cita? Mungkin saja. Tetapi Allah berjanji Ia akan menghibur engkau. Apakah engkau akan punya persoalan? Mungkin saja. Tetapi Tuhan berjanji Ia akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Wow, mestinya itu membuat kita juga dalam hidup ini seperti itu, saudaraku. Menjadi lebih aman. Kenapa? Kepercayaannya beda. Bukan di situasi, bukan di keadaan, bukan di keinginannya. Jadi kepercayaan dirinya berubah menjadi kepada Tuhan semata. Tuhan, engkau ada, itu cukup untuk kita. Apapun yang terjadi, pasti aman bersama-sama dengan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada damai sejahtera. Ini faktor yang pertama, saudaraku. Nah, yang kedua, lalu dia firman Tuhannya berkata, dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini berbicara faktor eksternal, saudaraku. Ya. Jadi perlu kita selalu melihat orang itu dengan deklarasi, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Ketika kita lihat situasi mungkin tidak mengenakan, situasi yang sukar atau masalah ada mungkin terjadi, ada potensi-potensi yang membuat kita menjadi celaka atau susah atau sakit atau apapun itu, selalu langsung ada di dalam hati kita, ada Tuhan, Tuhan penolongku, Tuhan penolongku. Ya, saya harus katakan, saudaraku, di waktu bulan Juli itu, saudaraku, waktu bawa adik saya, saudaraku, dikasih tahu sama dokternya di rumah sakit, Pak tolong tanda tangani ini, harusnya ini adik bapak harus masuk ICU. Tapi kami tidak punya ICU. Ya, saya tiap saat di WA sama Pak Purba, walaupun Pak Purba dia juga masih di rumah sakit, gimana keadaan Pak Lambo. Sampai dia juga ikut mikirkan, coba pindahkan rumah sakitnya ke sini gitu. Saya pikir sudah Pak Purba tenang. Malah dia yang sakit, dia malah ya. Sampai situasinya begitu, saudaraku. Ya. Waduh, saya susah sekali. Lalu mencari plasma. Ya. Saya banyak orang cari-cari, saudaraku, gagal, gak bisa gitu. Ya. Lalu ada firman Tuhan ke saya adalah waktu Musa, saudaraku, ya. Dia menghadap danau Teberau, dia dikejar oleh musuhnya orang Mesir, di samping kiri kanan ada gunung, dah ada jalan keluar. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Laut bisa dibelahnya. Waktu saya dapat itu, saudaraku, ya,
Saya tadinya tidak berpikiran saya bisa donor plasma, saudaraku. Karena syaratnya udah jelas. 14 hari dari sembuh dari COVID-nya, maksimum 3 bulan. Saya sudah 6 bulan lebih. Tetapi saya persiapkan dari rumah waktu pergi ke PMI itu, ya, dengan membawa orang yang juga akan masih belum bisa diharapkan bisa, saudaraku. Saya siapkan diri saya mintalah Tuhan mukjizat mulai terjadi. Saya pikir, nah itulah yang saya punya. Ya. Jadi bergembiralah dengan, santailah dengan apa yang kau punya, ya. Jadi saya siapkan surat-surat saya, bukti-bukti kapan saya sakit COVID dan kapan saya sembuh. Lalu kapan saya divaksin. Jadi waktu saya ke PMI akhirnya saya kasih tahu, setelah ditolak dia ini nggak bisa, ya sudahlah, tolonglah saya. Ya, sampai suara saya juga keras, tolonglah saya gitu ya. Kayak Bartolomeus sekali ya. Ya. Tolong saya. Lalu dokternya yang di samping bilangin, dia ikut, saudaraku. Kenapa katanya? Saya bilang, tolonglah saya dicek. Kenapa? Apa susahnya saya dites? Lalu akhirnya dokternya bilangin, ya sudah tes saja. Dan benar, mukjizat itu datang. Ya, saya bisa donor, saudara. Ya, dan puji Tuhan, itu jalan keluar dari Tuhan. Ya, walaupun ya dokternya sudah kasih tahu dengan banyak hal, harusnya pakai ventilator, gitu ya. Ya memang karena saya percaya ya Tuhan sedang mengajar saya begitu ya. Mari Bapak Ibu, ya, mari Bapak Ibu gantikan percaya diri kita, dan yang kedua adalah apa yang kita perkatakan dengan melihat keadaan. Ya. Jadi ketika itu saya selalu berkata, Tuhan selalu ada pertolonganmu, akan ada pertolonganmu, akan ada pertolonganmu. Ya, selalu saya perkatakan, ya walaupun banyak suara-suara melihat, saudaraku ya, saya setiap kali ke rumah sakit itu, saudaraku ya, ya kadang saja mendengar selalu ada suara di speaker, saudaraku ya, kode biru, kode biru, kode biru, wah rame, artinya ada orang meninggal, saudaraku. Ya, kalau nggak ada kata itu, mungkin katanya sudah lewat, ya saya datang situ, yang saya mendengar adalah tangisan aja. Ada 20-30 orang katanya meninggal setiap hari pada waktu bulan Juli itu. Luar biasa, baru di satu rumah sakit saja. Dan Tuhan mengajari saya, engkau harus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidupmu. Bukan soal sehat atau sakit, adikmu dipanggil Tuhan atau tidak, yang utama itu adalah apakah aku ada di sana atau tidak. Dan luar biasa, memang Tuhan menolong ya. Ya. Tetapi yang terutama di sana adalah Tuhan, pertolongan Tuhan atau kehadiran Tuhan jauh lebih utama dari itu semua. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ini bukan sekedar apa yang kita mau terjadi, tetapi apakah Tuhan ada di setiap musim hidup kita itu. Apapun itu. Apakah kita berduka atau bersuka cita. Dan ingatlah ya, keadaan yang buruk sekalipun tidak mampu sebenarnya, tidak mampu menahan semua apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Keadaan apapun, jadi kita harus andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan. Manusia tidak dapat
menggagalkan, atau bukan hanya manusia, kalau di dalam message-nya bilangin, jadi manusia atau apapun, keadaan apapun gitu, tidak dapat menggagalkan rancangan yang baik, rancangan mulia dari Tuhan kita. Kita bisa terus menikmati pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita, Bapak Ibu, nikmati aman dalam perlindungan Tuhan, karena kita mengerti yang pertama adalah tadi andalan kita, kepercayaan diri kita kepada Tuhan, bukan hanya kesembuhan kita, keadaan kita, kesehatan kita, bukan karena uang kita ada, tetapi karena Allah bersama-sama dengan kita. Yang kedua adalah senantiasalah deklarasikan, perkatakan, Tuhan adalah penolongku. Bukan memperbincangkan situasi. Wah, sekarang makin sulit ya, sekarang susah ya gitu saudaraku. Itu artinya kepercayaan belief kita masih salah saudaraku. Tetapi selalu perkatakan, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, di situasi apapun kita ada, Allah pasti menolongmu. Itu sebabnya ya saya senang ucapan berbahagia itu, salah satunya adalah dia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena engkau akan dihibur. Ada penghiburan bagi setiap kita meskipun kita ada di dalam duka cita. Ada janji Tuhan. Karena yang utama adalah apakah Tuhan menjadi andalan kita atau tidak. Mari Bapak Ibu, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi nyata atas hidup kita, dan kita bisa menikmati aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.